Terima kasih. Selamat pagi, Bu Regina dan sahabat-sahabat LPF yang terkasih. Hari ini kita masuk pada beban berat kehidupan. Bacaan hari ini ya, dari Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Yesus berkata, "Datanglah kepadaku semua yang lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberi kamu istirahat. Pikulah kuku dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu akan mendapat istirahat, karena kuku mudah dan bebanku ringan." Segala sesuatu yang Yesus katakan adalah kebenaran, murni, dan kasih murni. Terkadang kita membutuhkan teguran yang penuh kasih untuk membangunkan kita, tetapi di lain waktu, ketika kita terbebani oleh beban berat, Tuhan kita datang kepada kita dengan apati dan perhatian yang paling besar. Dia mengabaikan hal-hal yang membebani kita secara lahiriah, dan sebaliknya melihat ke dalam hati kita, memanggil kita dengan lembut kepadanya. "Datanglah kepadaku semua yang lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberi kamu istirahat." Ada banyak hal yang membebani kita: dosa, rasa bersalah, penderitaan, kecemasan. Terkadang beban kita bersifat fisik, terkadang beban itu bersifat emosional atau spiritual. Ketika beban-beban itu membuat kita tertindas, bingung, atau putus asa, Yesus tidak datang untuk menghukum kita. Bahkan jika kita tenggelam dalam dosa, Ia datang dengan kelembutan kasih-Nya. Jika beban kita berasal dari dosa, kasih-Nya yang penuh belas kasih lah yang memberi kita keberanian untuk berpaling kepadanya, agar Ia dapat mengangkat beban kita dan membebaskan kita. Jika beban kita bersifat fisik, Ia mendekat untuk menyatukan diri-Nya dengan kita, untuk menunjukkan luka-lukanya kepada kita, dan untuk memberi kita kekuatan untuk memikul salib. Jika beban kita berasal dari cobaan di luar kendali kita, atau dari trauma emosional yang sangat membebani hati, Yesus selalu dekat, hadir, peduli, dan sangat tersentuh oleh penderitaan kita. Dalam bagian ini, kata Yunani untuk kerja keras menunjukkan lebih dari sekedar usaha biasa. Itu menyiratkan kerja keras yang melelahkan. Demikian pula, kata yang diterjemahkan sebagai terbebani menyampaikan beban yang begitu berat sehingga tidak dapat ditanggung sendiri. Beban-beban ini mungkin berasal dari dunia, dari orang lain, dari dosa, atau bahkan dari dalam diri kita sendiri. Apapun asal muasalnya, Yesus menawarkan diri-Nya sebagai Dia yang memberi ketenangan, yang berjalan di samping kita, dan yang meringankan beban kita melalui kekuatan kasih-Nya. Ketika kita kewalahan, sulit menyadari kehadiran Yesus yang menghibur, kita bahkan mungkin berseru dengan frustrasi, "Di manakah Engkau, Tuhan?"
Ketika itu terjadi, kita perlu menutup mata dan berdoa dalam diam. Selama cobaan terbeban, kata-kata Yesus dalam Injil hari ini terdengar paling benar. Dia selalu dekat, terutama ketika kita kewalahan, dengan berhenti menenangkan pikiran kita yang bergejolak dan menyerahkan jiwa kita yang lelah. Kita akan menemukan bahwa Yesus hadir bagi kita, mengucapkan kata-kata yang lembut. Datanglah kepadaku, semua yang lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberimu istirahat. Yesus tidak selalu menghilangkan beban kita. Dia melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Dia masuk ke dalam beban itu bersama kita. Dia mengangkat kita dan memikul beban kita bersama kita, menguatkan kita, dan menarik kebaikan bahkan dari apa yang kita anggap sebagai kejahatan. Pada saat itu dia berkata, "Pikulah kuku yang mungkin pada awalnya tampak membingungkan." Mengapa ketika kita sudah terbebani, Yesus meminta kita untuk memikul kuknya juga? Karena kuk Yesus bukanlah beban baru. Itu adalah undangan lembut untuk menjadi murid dan bersekutu. Kuk kuno mengikat dua lembu bersama sehingga mereka dapat berbagi beban. Ketika Yesus berkata, "Pikullah kuku," Dia mengundang kita untuk tikuk bersamanya. Dia berjalan di samping kita, memikul sebagian besar beban menjadi kuk baru dan penuh kasih karunia ini ringan. Saat kita berjalan bersamanya, kita belajar darinya bukan hanya melalui pengajaran tetapi melalui keintiman dan peniruan. Setelah dikuk bersama Kristus, kamu akan menemukan istirahat bagi dirimu sendiri. Ini bukanlah istirahat yang membebaskan kita dari salib kita. Kuk itu masih harus dipikul, tetapi sekarang kuk itu dipikul bersama Yesus dan memikul beban kita dalam persatuan dengan Dia menjadi tindakan kasih karunia supernatural, lebih ringan dan lebih menenangkan daripada memikul beban yang paling ringan sekalipun sendirian. Mari kita renungkan hari ini beban yang kita pikul. Identifikasi beban tersebut dengan jujur, kemudian pejamkan mata kita, tarik napas dalam-dalam, dan dengarkan. Dengarkan Yesus berkata kepadamu secara pribadi, "Datanglah kepadaku, serahkanlah kepadanya segala kerja kerasmu, pergumulanmu, kesedihanmu, rasa bersalahmu, dan dosamu. Pikulah kuknya, berjalanlah bersamanya, dan temukanlah kedamaian yang hanya dapat diberikan oleh hatinya yang lemah lembut dan rendah hati." Mari kita tutup dengan doa. Tuhan yang Maha Pengasih, ketika aku terbebani dan tertekan oleh dosa-dosa dan cobaan hidup, aku tahu bahwa Engkau selalu dekat, datang kepadaku, memanggilku kepadamu dengan kasih yang lembut. Aku menerima undanganmu yang penuh rahmat. Mohon letakkan kukmu di atasku agar aku dapat berjalan di sisimu dalam damai. Bantulah aku untuk bersabar menghadapi segala penderitaan yang menimpaku, selalu percaya pada hadirat
dan kekuatan-Mu. Hanya di dalam Engkau aku menemukan kedamaian bagi jiwaku. Yesus, aku percaya kepadamu. Amin. Terima kasih.